Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gaul aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, lagi heboh ini kisah Vina yang beberapa tahun lalu viral ya, dan sekarang difilmkan. Ternyata di sini perlunya kita itu untuk memberikan edukasi bahwa hal tersebut hanya sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dari segi syariat. Kalau ditimbang dan diukur dari segi dalil, dari segi syariat, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Apalagi meyakini bahwa ada arwah yang bisa bangkit lagi atau kembali ke dunia untuk memberikan kesaksian. Meyakini itu korin pun masih meragukan ya. Sebenarnya kalau kita melihat sesuatu yang mistis seperti ini, bukan pertama kalinya. Kemarin ketika saya membahas masalah film Kiblat kalau tidak salah ya, yang dibintangi Ria Ricis, orang sholat yang sampai jungkir balik, itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Alasan di Indonesia ini kenapa film horor itu laku, kenapa film horor ini banyak peminatnya, karena sesuai dengan kebiasaan bangsanya, yang dimana bangsanya itu banyak dengan klinik-kliniknya. Batu akik nyeleneh sedikit itu bisa dijadikan sebagai jimat, nemu keris dijadikan jimat, bertuah-tuah dan lain sebagainya. Aduh, apalagi sampai meyakini ada arwah-arwah hadir, ya, arwah bisa menyurupi manusia. Di sini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada kisah dalam satu jasad ada dua ruh. Tidak ada. Dalam satu jasad tidak ada yang namanya dua ruh. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita meyakini ada seorang manusia yang dimana manusia itu disusupi oleh arwah-arwah tertentu, maka yakinlah itu suatu kedustaan. Bukan cuma kedustaan. Itu bisa menjadi suatu hal, sesuatu yang bisa menyalahi ketetapan Allah. Bahwa ketika orang mati, tidak akan pernah mereka kembali ke dunia. Bahkan orang yang sudah mati pun berharap untuk bisa dibangkitkan lagi dari kematian. Agar apa? Agar bisa berjihad, agar bisa bersedekah. Tetapi pada kenyataannya, hal itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Jadi di sini teman-teman, kalau kita bersandarkan kepada ketetapan Allah, maka kita harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini mengenai fenomena Vina ini yang katanya memasuki tubuh temannya atau siapa itu, lalu dia memberikan kesaksian begini, yakinlah teman-teman, itu adalah sesuatu yang salah. Dan untuk menjelaskan ini, saya tidak akan berbicara sendiri, melainkan ada salah satu asatidz saya yang akan menjelaskan. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Menanggapi kasus kematian perempuan yang sedang viral, usai dijadikan cerita kematian itu film. Ada beberapa hal yang perlu diperjelas terlebih dahulu sebelum kita mengambil kesimpulan. Apakah roh mayat bisa kembali ke dunia? Dan apakah roh mayat tersebut atau orang yang sudah meninggal bisa masuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup? Pemahaman seperti itu tidak dibenarkan. Apalagi kita sebagai orang beriman, yang semua yang kita dapat berkaitan dengan hal yang gaib, itu semua harus dilandasi dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Kalau kita tidak ada dalilnya, maka kita tawakuf, tidak membahas hal tersebut, dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam, kematian adalah terputusnya keterikatan roh dengan jasad dan terpisahnya dari tubuh. Dan jika seorang meninggal, rohnya kembali lagi di alam kubur, agar dia bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan seterusnya. Akan tetapi tidak kembali lagi ke dunia. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hal demikian dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un." Apabila datang kematian kepada mereka, seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Di dalam ayat berikutnya, "La'alli a'malu salihan fima tarakt kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah mengatakan kepadaku, saya beritahukan kepadamu bahwa Allah telah menghidupkan ayahmu kembali.
Allah berfirman kepada ayahmu, wahai hambaku, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Kemudian ayah dari Jabir bin Abdullah mengatakan, wahai Rabb, hidupkan aku dan kembalikanlah aku lagi ke dunia, agar aku terbunuh di jalanmu untuk kedua kalinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, sesungguhnya telah ku tetapkan dan putuskan bahwasannya mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasannya roh orang-orang yang masih hidup dan yang sudah mati bisa bertemu di dalam tidur. Yang dimaksud adalah mimpi. Dan beliau mengatakan pertemuan tersebut di dalam mimpi dan menanyakannya beberapa hal antara orang yang sudah hidup, yang masih hidup dan orang yang sudah wafat melalui mimpi. Hingga orang yang sudah mati menceritakan apa yang tidak diketahui oleh orang yang masih hidup. Atas dasar inilah terkadang berita orang yang hidup tentang keadaan orang yang sudah mati bisa pas sesuai dengan kenyataan. Bahkan kadang-kadang dikabarkan tentang harta yang dipendam atau ditanam oleh orang yang sudah wafat. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang meninggal dan disampaikan di dalam mimpi kepada orang yang masih hidup. Dan ada penjelasan lebih dalam lagi dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Ruh. Berarti kesimpulan dari pembahasan pertama, ruh orang meninggal tidak akan kembali lagi ke dunia. Apabila ruh orang meninggal bertemu dengan orang yang masih hidup, hanya di dalam mimpi sebagaimana diceritakan oleh para ulama. Apakah jin bisa mengetahui yang gaib? Tidak sama sekali. Berdasarkan firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Tidak ada yang mengetahui, tidak ada seseorang di langit dan di bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan bahwa jin hanya mampu mengetahui apa yang tertangkap indera mereka yang terbatas. Selebihnya jin tidak tahu. Di surat Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia telah tersungkur, jatuh Nabi Sulaiman alaihissalam, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Saba ayat 14. Dan dijelaskan lagi oleh para ulama, andaikan jin tahu hal yang gaib, mereka akan keluar meninggalkan istana Nabi Sulaiman. Andaikan jin telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal, mereka tidak akan bekerja dengan penuh ketekanan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah qarin kita atau jin yang mendampingi kita seperti yang kita saksikan di tayangan yang selalu ditayangkan, perempuan yang dirasuki roh temannya dan menceritakan kejadian kematiannya, apakah itu qarin orang yang sudah wafat atau perempuan yang meninggal atau yang dibunuh, sehingga jin tersebut ngoceh dan menyampaikan bagaimana kejadian kematiannya dan pembunuhannya? Kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada jin qarin yang selalu mendampingi kita. Allah berfirman, "Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kami adakan baginya syaitan yang menisatkannya, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Berarti kita punya qarin yang mendampingi kita sejak kita lahir. Pertanyaan berikutnya, apakah qarin itu bocor atau bisa menceritakan cerita-cerita kita? Karena kan dia selalu mendampingi kita. Kata ulama, mungkin hal itu terjadi. Qarin itu bisa menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan lain sebagainya. Dia bisa menceritakan kepada orang lain.
Dan Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, qarin itu adalah syaitan yang diberikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas manusia dengan izin Allah, memerintahkan dia melakukan keburukan dan mencegahnya dari perbuatan kebaikan. Dan beliau melanjutkan pembicaraannya dan beliau mengatakan, qarin itu sesudah kita wafat, apakah dia akan mendampingi kita masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh, atau dia pergi meninggalkan kita? Kata beliau, al-zahir wallahu a'lam, yang nampak wallahu a'lam, sesudah kita wafat dia akan meninggalkan kita, ya, karena tugas yang dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Maka qarin tersebut itu sesudah kita wafat dia meninggalkan kita, dan dikatakan bahwa jin itu atau syaitan itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Maka yang kita saksikan atau kita sering dengar daripada rekaman tersebut, teman dari perempuan yang sudah dibunuh, bahwa dia dirasuki oleh roh perempuan yang sudah meninggal, kemudian menceritakan kematiannya. Apakah itu betul atau tidak? Nah, itu bukan rohnya, tapi bisa jadi itu adalah qarin perempuan yang sudah dibunuh, dan dia menceritakan kejadian dan apa yang terjadi pada saat tersebut. Nah, masih ada pertanyaan lagi. Apakah jin itu bisa diterima kesaksiannya? Dia kan bersaksi bahwa perempuan itu dilakukan demikian atau dibunuh dengan cara kejam dan lain sebagainya. Bahkan menyebut nama orang-orang yang telah membunuhnya. Apakah kita menerima kesaksian daripada jin tersebut atau tidak? Kita semua umat Islam mengetahui bahwa jin itu salah satu makhluk Allah dan itu alam ghaib yang kita tidak bisa saksikan. Dan para ulama mengatakan kami tidak bisa menerima kesaksian bangsa jin atas manusia, karena mereka orang yang majhul. Jin itu kita tidak kenal mereka. Mereka ada di sekitar kita tapi tidak nampak bagi kita. Dan kesaksian itu diterima dari orang yang adil dan orang yang sudah betul-betul diberi rekomendasi bahwa dia berhak untuk memberi kesaksian. وَمَنْ لَا تُعْرَفَ عَدَالَتُهُ لَا تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ. Orang yang tidak dikenal adil atau tidak, ya tidak diterima kesaksiannya. Apalagi kita tidak bisa menyaksikan jin itu jujur atau tidak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu an untuk menjaga kurma sedekah atau menjaga sedekah. Kemudian didatangi oleh syaitan, kemudian ditangkap untuk mencuri kurma sedekah, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu an 3 kali. Kemudian yang terakhir kali, jin itu mengatakan, lepaslah aku dan aku akan mengajarimu kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Apabila engkau ingin tidur, maka baca ayat Al-Kursi karena ada malaikat menjagamu sampai pagi hari. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan Rasulullah, kata Nabi SAW, itulah syaitan. Dan sadaqaka wa huwa kadzub. Betul apa yang disampaikan kepadamu, tetapi dia pendusta karena syaitan itu selalu membawa keburukan. Dan jin qarin itu adalah syaitan yang mengajak kita berbuat maksiat dan mencegah kita dari berbuat taat dan ibadah. Berarti qarin yang berbicara atas lisan sahabat perempuan yang dibunuh itu adalah syaitan yang tidak bisa kita benarkan dan tidak bisa kita dustakan. Maka apakah itu bisa menjadi pegangan untuk kita? Nah, itu dijadikan sebagai petunjuk saja, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai dalil atau saksi utama, tapi hanya digunakan sebagai petunjuk oleh penyidik dan harus diteliti lebih dalam lagi, agar kita tidak melakukan kesalahan ketika menghukum orang yang tidak berbuat kesalahan. Apalagi jin itu ingin mengadu domba antara manusia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa menjaga diri kita yang dari hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.